Ya pun. Selamat datang di Suara Bella, Menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama kami di podcast Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan topik kewajiban bendahara desa. Nah, bersama saya Ulan di sini, saya ditemani oleh fungsional penyuluh Kanwil, Mas Ishak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Mas Ishak, dengar-dengar nih, kan kita tahu nih bendahara nih biasanya itu ada satker atau ada satuan kerja, instansi gitu kan ya. Untuk bendahara desa nih, boleh dijelaskan nggak Mas ini kayak gimana nih? Oke, makasih Mbak Wulan. Sebelum saya jelaskan tentang pengertian dari bendahara desa, tadi sudah disinggung ya. Di awal biasanya bendahara itu cuma ada hanya di instansi ya. Oh gitu. Nah, khusus yang desa ini, sebelum dijelasin lanjut, kita di dalam perpajakan sendiri itu sebenarnya bendahara itu dibagi menjadi 3, kawan bela semua. Nah, yang pertama itu bendahara yang mengelola dana APBN. Ini biasanya disebut instansi pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah bendahara yang mengelola dana APBD atau instansi pemerintah daerah. Dan yang terakhir bendahara yang mengelola anggaran pengelolaan belanja desa atau instansi pemerintahan desa. Nah, di mana yang menjadi bendahara itu adalah KAU keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan yang memiliki MPWP pemerintahan desa. Dasar hukumnya ada di pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Oh gitu. Gitu Mbak Ulan. Ternyata dia terkhusus ya Mas Iya, Ishak, khusus ya? untuk di Permendagri ya. Iya. Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nah, untuk pengenaan pajak atas belanja desanya itu, apakah emang ada diatur juga atas pengenaannya itu bagaimana gitu Mas Ishak? Oh, iya diatur juga di dalam Permendagri tersebut. Ya, ini ada di pasal 58 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian di ayat 2-nya itu dilanjutkan kembali, disebutkan bahwa KAU keuangan sebagai wajib pungut, maksudnya wajib pungut pajak, melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana tadi yang dimaksud pada ayat 1. Jadi KAU keuangan itu sebagai pemungut pajak. Oh gitu. Berarti KAU keuangan sebagai wajib pungut pajak. Nah, untuk kewajiban dari KAU keuangan sendiri nih yang memiliki NPWP pemerintahan desa itu apa aja sih Mas? Oh, kewajibannya. Nah, secara umum sebenarnya ada 4 kewajiban. Yang pertama itu adalah melakukan pendaftaran. Nah, jadi jika saat ini misalnya ada KAU keuangan di pemerintahan desa manapun di wilayah Bengkulu dan Lampung belum memiliki NPWP, nah segera daftarkan. Oh, segera daftarkan ya Iya, Mas ya? daftar. Kemudian yang setelah daftar kewajiban lagi melakukan update data. Nah, ini kan gini, di tahun 2021 ini ada beberapa desa itu melakukan pemilihan. Kan namanya pemerintahan, jadi ada pemilihan. Nah, jadi kalau untuk yang saya baca di berita, kalau untuk wilayah Lampung itu ada 600-an. 600 desa melakukan pemilihan di tahun ini. Berarti kan perangkatnya ganti itu. Oh gitu. Berarti harus melakukan update data. Strukturnya Siapa berubah lagi ya Mas Ishak ya? Jadi kan ada MPWP desa dan ada pelakunya, ada yang melakukan pemungutan. Jadi itu kan harus artinya orang pribadi tersebut yang menjadi KAU keuangan itu harus mendaftarkan. Jadi datanya tuh diupdate gitu, termasuk nomor teleponnya, termasuk MPWP yang menjalankan kewajiban pembendaharanya. Berarti istilahnya bendahara barunya ya. Iya, betul sekali. Gitu ya Mas Ishak. Nah, kemudian yang kedua tadi sesuai dengan di pasal tersebut tadi melakukan pemotongan dan pungut pajak. Kemudian kewajiban yang ketiga setelah potong pungut dan setor pajaknya ke kas negara. Dan yang keempat melakukan pelaporan SPT massa atas pemotongan pungut.
Nah, Berarti ada 4 kewajiban ya, dari update, tugas dia motong, bayar, dan lapor ya Mas iya Ishak begitu ya. Mbak Ulan. Oh gitu. Nah, untuk objek pajak dan tarif pajaknya sendiri ini gimana Mas Ishak yang berlaku untuk bendahara desa? Nah, sebelum kita bahas objek pajak dan tarif pajak, perlu kita pahami dulu struktur anggaran pengelolaan belanja di desa. Oh gimana itu Mas? Nah, jadi di desa itu sebenarnya ada dua. Ada 2. Ada dua apa sih namanya kalau bahasa kitanya tuh DIPA ya. Oh DIPA. Ada 2 DIPA. Yang pertama dinamakan alokasi dana desa Alokasi dana desa. dan yang kedua namanya dana desa. Nah, Oh gitu. alokasi dana desa ini dibutuhkan untuk belanja operasional pemerintahan desa, Oke. mulai dari pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desanya, terus honor dan tunjangan. Kan di desa tuh ada namanya jabatan atau pekerjaan khusus yang dikasih honorarium atau tunjangan, misalnya petugas takmir masjid, petugas takmir masjid. Nah itu dapat honor itu, atau apa sih namanya yang pakai baju warna hijau tuh hansip, itu dapat, bidan itu dapat. Misalnya dia bidan PTT di desa mana, artinya dia dapatlah dari pemerintah. Itu dari desa juga dapat, atau guru TK. Gitu. Jadi tapi itu tergantung dengan kesepakatan program kerja dari desa dengan itunya profesi apa yang mau dikasih. Oh itu masuk di alokasi dana desa ya? Ya, selain upah honor itu ada juga yang ini juga untuk misalnya keperluan ATK. Oh keperluan ATK masuk. Iya kan kalau dalam pemerintah kan ada beli kertas, beli ATK, terus juga untuk yang lain-lain misalnya untuk pembelian BBM, makan minum dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua itu ada namanya dana desa. Nah dana desa inilah yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, porsinya ADD itu sebesar 20%, DD ini 80% paling besar itu di DD. Di DD ini ya Mas. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah paham nih struktur anggarannya ada 2, ada ADD dan ada DD. Nah, di sini saya ambil dulu yang ADD ya. Yang ADD. Nah, di dalam ADD itu ada objek apa aja yang objek pajaknya ya? Yang dikenakan pajak kan ya Mas Iya, ya? yang pertama yang jelas itu PPh pasal 21. PPh 21. Tadi kan disebutkan ada pembayaran gaji ya. Nah, ada gaji, ada tunjangan, honor dan sebagainya. Nah, untuk pembayaran gaji yang sifatnya rutin, berkesinambungan itu diperhitungkan dulu dengan PTKP. Oh, berarti ada perhitungan PTKP-nya di pasal PPh 21 tadi. Iya, 21. Ya? Nah, karena standarnya ya, atau batasannya yang saya tahu itu rata-rata hampir semua desa itu di bawah PTKP. Oh, hampir semua desa. Jadi atas pembayaran gaji ini yang rutin ini kemungkinan besar itu tidak ada pemotongan pajak. Tapi walaupun tidak ada kewajiban untuk pelaporannya. Oh gitu. Iya, wajib dilaporkan kegiatan itu, yaitu walaupun nihil ya bahasanya ya Mas. Adanya nanti di kalau memang dari Januari sampai Desember tidak ada pemotongan, itu di bulan Desember wajib kita laporkan. Gitu. Dan nanti yang menerima penghasilannya diterbitkan putih potong A2. Oh A2. Oh gitu. Itu tugas si bendahara. Iya, tugas keuangan tadi. Ya. Terus yang kedua itu ada PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 ini atas belanja barang. Oh, atas belanja barang. Saat ini kan untuk belanja barangnya tidak ada mengalami perubahan. Jadi apabila belanjanya itu di atas 2 juta. Di atas 2 juta. Di atas 2 juta itu baru boleh dipotong PPh pasal 22. Berarti kalau di bawah 2 juta? Tidak dipotong. Oh, tidak dipotong. Tetap dibayar full ke tokonya gitu. Oh, tetap dibayar full ke tokonya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada PPh pasal 23. Nah, untuk PPh pasal 23 tadi kalau 22 barang, 23 atas jasa. Oh, 23 atas jasa. Nah, jasa ini yang melakukannya itu seharusnya badan usaha, bukan OP. Tapi kalau yang memberikan jasa itu orang pribadi, itu baliknya ke yang pertama, ke PPh pasal 21. Oh gitu. Oh, jadi kalau misalnya kita tahu lah nih di desa nih ada AC, terus diservis sama tukang AC. Nah, tukang AC ini orang pribadi. Misalnya namanya Joko gitu. Nah, nanti ketika pembayaran itu jangan dipotong PP pasal 23. Tapi pasal 21. Nah, untuk 21-nya sendiri itu perhitungannya gimana Mas? Sama nggak sama yang kayak tadi? Beda. Oh, beda. Dia tidak memperhitungkan PTKP, jadi 5% kalikan 50%.
baru kalikan target. Jadi kalau nggak salah, kalikan honor atau upah yang Kalikan dibayarkan, honor. jadi Oh, 2,5%. Gitu. Dan ini sifatnya tidak pindah, artinya bagi yang menerima itu dia bisa nanti kreditkan. Tapi, Oh, dikreditkan di SPT tahunan ya Mas ya? iya, tapi kalau misalnya yang menerima nih, Pak, saya kan wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final, dia punya surat keterangan itu. Nah, kalau dia punya surat keterangan itu, jangan dipotong juga 21. Oh, kenapa gitu Mas Ishak? Karena secara ketentuan dia boleh menggunakan PPh final. Jadi artinya nanti potongannya hanya 0,5% gitu. Oh gitu, berarti dia tidak kena PPh 21 tapi dikenakan PPh PPh final. Tapi harus ada surat keterangan tapi ya. ada surat keterangan. Nah, lanjut Oke. kemudian tadi 23. Oh iya, 23 belum. Jadi tadi kan atas jasa. Iya. Ada juga atas sewa. Oh, Jadi atas sewa. setelah agak ini ya, jangan 23 jasa, enggak, ada juga sewa. Jadi ada juga sewa. atas sewa penggunaan harta itu dikenakan 23. Nah, ini kalau untuk atas penggunaan harta ini boleh baik orang pribadi maupun badan itu Oh, tetap kena pas PPh 23 ya iya, Mas 23 ya? dengan tarif sebesar 2% ya. Oh, Jadi 2%. misalnya gini, ada desa ada kegiatan di mana misalnya ada mau mengumpulkan warga, ada penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, sewa tenda. Nah, tenda ini dimiliki oleh Pak Amir. Nah, itu tetap karena kan tenda nih harta nih. Nah, itu dikenakan 23 dengan tarif 2%. Nah, ini juga sama dengan yang tadi. Kalau Pak Amirnya punya surat keterangan menggunakan Surat PPh final keterangan itu atau PP 23 yang biasa kita kenal, itu dikenakan tarif 0,5%, jangan 2% gitu. Jadi agak hati-hati ketika melakukan pemotongan. Nah, kemudian lanjut PPN. Nah, PPN ini sama dengan 22. Kalau 23 tadi nggak ada batasan ya. Iya, Kalau PPN ini sama dengan 22. Jadi ketika belanja di atas 2 juta baru dipungut PPN-nya. Oh, berarti ketika 2 juta kena PPh 22 dan PPN. Iya, gitu ya, misalnya Mas 3 Ishak, ya? juta berarti ada tambahan PPN sebesar 10% 300.000 gitu. Oh, gitu. Nah, ini tadi 21, 22, 23 PPN. 23 PPN. Nah, PPh final tadi udah kita singgung ya. Iya, Nah, PPh final ini itu jadi apabila wajib pajak yang bertransaksi dengan kau keuangan atau kita anggap bendahara desa lah, Bendahara desa. wajib pajaknya itu apa tuh tokonya atau apalah ya lawan transaksi bisa Rekanannya menunjukkan ya gitu, rekanannya bisa menunjukkan surat keterangan, maka si kau keuangan memotongnya yang menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% gitu. Maka dinamakan PPh final pada ayat 2. Selain itu ada juga untuk transaksi tertentu misalnya sewa atau jual beli tanah dan bangunan. Oh, itu khusus sewa jual Jadi atas harta bangunan tadi ada tanah. pengecualian, ada khusus ya atas sewa atau penjualan ya pengalihan tanah dan bangunan itu dikenakan PPh final. Nah, kalau untuk sewa tanah dan bangunan itu 10%. 10%. Tapi kalau bangunan ini bangunan utuh loh. Tapi kalau dia nyewa kan ada tuh di desa tuh biasanya ada bantuan. Jadi karena kan desa kan terpencil itu. Jadi untuk ibu hamil. Jadi di desa tuh saya lupa ada nama program. Karena maklum dulu pernah di desa gitu dinasnya. Jadi di situ punya pengalaman ya Mas Ishak ya? ada rumah persiapan untuk melahirkan gitu. Oh, ada khusus. Iya. Nah, dia tuh ada yang sistem sewanya tuh rumah utuh, ada yang kamar. Oh, jadi gitu. misalnya Mbak Wulan nih punya rumah nih, ada beberapa kamar. Iya, gitu. ada 3 kamar kosong gitu. Iya, Nah, tapi sewanya itu dibayarkan apabila ada yang masuk. Kalau nggak ada yang masuk nggak dibayar gitu. Oh, gitu. Nah, kalau yang kamar itu kan bagian dari rumah. Nah, dia nggak kena yang PPh final ini. Jadi yang dimasuk PPh final ini tanah dan bangunan itu bangunan utuh. Oh, berarti kalau misalnya saya hanya menyewakan 1 kamar nggak akan Ya, kena. kenanya masuknya ke PPh final kalau Mbak Wulan punya surat keterangan PP 23. Kalau nggak punya ya berarti yang itu yang PP yang pasal 23 2% itu atas penggunaan harta. Oke. Kan lebih jelas kan? Iya, lebih jelas. Oke, kita lanjut dan yang terakhir itu setiap dokumen pengeluaran uang itu kau keuangan wajib menempelkan biaya materai. Nah, wajib untuk saat ya? ini untuk saat ini tahun 2021 biaya materai kan ada perubahan nih tarif Iya, tunggal. yang 10.000 itu Iya, ya. 10.000. Tapi yang materai lama masih bisa kita gunakan. Masih bisa kita gunakan. Dengan nilai minimal 9.000. Oh, Jadi kalau gitu. ditempel-tempel nilainya 9.000 boleh. Oh, Lebih boleh lah. Oh, berarti 3.000. Iya, boleh. atau 66 12.000 66 boleh.
Nah, untuk biaya mata sendiri itu dengan dokumen transaksi pengeluaran uang sampai dengan 5 juta. Di atas 5 juta, maaf, Oh, di atas 5 juta. Kalau sampai dengan 5 juta tidak perlu ditempel mate. Atau dokumen lain, dokumen misalnya di desa itu kan banyak kau-kaunya. Mereka ada program, misalnya ada rencana pembuatan MCK gitu kan. Oh, yang barang-barang nah, semua. dokumen kegiatan pengadaannya itu wajib ditempel mate. Jadi setiap dokumen pengadaan, karena setiap pengadaan itu kan kalau di kita kan ada ada sistemnya. Jadi ada perencanaannya dulu ya. Setelah ada perencanaan nanti baru ada pemilihan siapa yang akan mengerjakan. Nah, itu tender gitu ya Mas ya. Iya, sederhana lah. Karena di desa ini semuanya sifatnya swakelola. Oh, swakelola. Jadi swakelola itu tidak ada lelang, tapi dia wajib buat dokumen perencanaan. Oh, tetap prosesnya tetap sama iya. gitu ya. Nah, itu jangan lupa ditempel mate. Gitu. Jelas banget ini ya Mas ya. Untuk ini ADD tadi ya Mas ya. ADD. Nah, untuk dana desa nih gimana Mas? Nah, tadi di awal saya udah bilang porsinya ADD ini 20%, DD ini 80%. Yang nah, gede kalau banget untuk, kan? Untuk objek pajang sama dengan yang ADD, cuman mungkin ada sedikit yang khusus lah ya. Di mana tahun ini, tahun 2021 kan pemerintah secara nasional ada namanya program PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, khusus yang desa, pemindahan desa, jadi dari pusat itu mengalokasikan dana dan kegiatan sangat besar di DD. Di dana desa. Jadi kalau nggak salah, tahun-tahun sebelumnya tuh anggaran dana desa itu gabungan ya antara ADD dan DD itu totalnya hampir 1 M. Wow. Iya, hampir rata-rata semua desa tuh tidak ada yang di bawah 1 M. Rata-rata iya. 1 M. Nah, itu khusus dana desa Mas ADD. Oh, gabungan. Nah, ADD, dana desa dan ADD. Ya, untuk tahun ini, tahun 2021 ini kemungkinan besar DD-nya sendiri udah sampai mencapai 1 M kayaknya. Karena ada 3 program PEN yang dititipkan di sini, di dana desa nih. Yaitu yang pertama itu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Itu ada yang pertama pembentukan, pengembangan, revitalisasi BUMDes atau badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama BUMDespa namanya, dan yang terakhir itu penyediaan listrik dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Nah, jadi di sini yang saya tahu di tiap desa itu wajib mengalokasikan dari dana desanya untuk modal BUMDesnya. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, jadi BUMDes itu saat ini walaupun didirikan hanya dengan SK kepala desa, itu sudah bisa berbadan hukum. Oh gitu. Tujuannya apa? Dengan BUMDes ini diharapkan desa itu bisa mandiri gitu. Jadi artinya kan di situ nanti ada pegawainya, ada masyarakat yang ikut terlibat. Artinya desa itu, karena ada beberapa BUMDes di Indonesia yang sudah sukses. Oh gitu. Ada yang penghasilannya itu bisa di atas 1 M. Artinya kepala desanya gajinya lebih tinggi dari kita gitu. Waduh. Iya, kalau yang berhasil ini. Berarti itu memang mau difokuskan nih ya. Siapa tahu itu bisa berhasil ke desa-desa yang lain. Iya, karena kan yang tahu dengan kekuatan kelemahan desa kan desa itu sendiri. Iya, benar. Kalau pusat kan programnya nasional semuanya kan. Nggak bisa jadi beda ya, dengan misalnya kalau kita Lampung Selatan sama Lampung Tengah kan beda itu kondisi topografinya dan lain-lain. Dan yang kedua ada 3 ya. Ada 3. Yang keduanya adalah program prioritas nasional sesuai dengan desa, di mana ini tadi kan PEN. Nah, ini prioritas nasional. Artinya pemerintah punya prioritas yang mana yang harus dikebut gitu. Yaitu pemetaan potensi dan sumber daya, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, serta pengembangan desa wisata dan penguatan ketahanan pangan. Nah, di sini untuk yang program kedua ini pemerintah lebih cenderung itu dalam bentuk bantuan langsung tunai, BLT. Oh, BLT. Langsung fokus ke desanya gitu ya. Iya, jadi gini. Untuk ketahanan pangan, jadi
ada kemungkinan dengan kondisi pandemi ini kegiatan ekonomi, pertanian, misalnya jual hasil tuh jadi agak apa namanya ya, lebih menurun lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan bantuan langsung tunai diharapkan masyarakat tuh bisa bertahan di tengah kondisi pandemi ini. Dan yang terakhir adalah membuat atau menimbulkan adaptasi kebiasaan baru, di mana pemerintah pengen menciptakan desa aman COVID-19. Gimana tuh maksudnya, Mas? Desa aman COVID-19. Nah, desa aman COVID-19 ini biasanya apa namanya, ada protokol kesehatan di tiap-tiap rumah itu dibantu oleh desanya apa namanya, peralatan untuk cuci tangan. Berarti lebih ke dana untuk selama pandemi tapi ini langsung untuk prokes ya, tapi langsung ke warga-warga di desanya gitu ya, Mas ya. Iya. Berarti hanya 3 nih yang difokuskan. Ya, untuk di dana desanya. Di dana desanya ya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya objek pajak dan tarifnya terkait dengan dana desa tersebut itu gimana, Mas? Ya, tadi kan ada 3 program yang disematkan di dana desa ya. Nah, apa saja objeknya terkait dengan itu? Karena di sini kan ada penambahan modal. Jadi ada pengeluaran dana desa yang digunakan untuk penambahan modal. Nah, secara objek pajak untuk penambahan modal itu bukan objek pajak. Oh gitu. Jadi setiap pengeluaran dalam bentuk uang tunai yang misalnya di situ pengeluaran penambahan modal sebesar 1 juta untuk BUMDes desa apa ya namanya, Desa Maju Jaya gitu. Nah, BUMDes Desa Maju Jaya ini ketika dibukukan sebagai penambah modal dari desa, itu uang yang keluar dari desa itu tidak dipajakin gitu. Jadi bukan objek pajak. Oh, bukan objek pajak. Dan selain itu juga tadi saya bilang maaf Mbak Ulan kalau ini pakai double ini jadi agak seret ini. Kita nggak ada minum juga ya. Ini loh benar menjelaskan ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya cerita ada namanya bantuan langsung tunai ya. Nah, untuk bantuan langsung tunai ini itu juga bukan objek pajak, jadi tidak dipajak. Jadi langsung misalnya masyarakat menerima 200.000 itu langsung dikasihkan 200.000 dan tidak boleh dipotong-potong lagi gitu. Dan yang mungkin ada itu karena selain dengan padat bantuan langsung tunai, ada juga yang namanya kegiatan tuh melibatkan penduduk setempat atau padat karya. Nah, ketika program padat karya ini misalnya pembangunan jalan setapak, jadi tidak menggunakan alat berat, jadi menggunakan masyarakat langsung. Gotong royong gitu lah ya. Iya, tapi dibayar. Tapi dibayar. Nah, kegiatan yang padat karya ini ini merupakan objek pajak. Jadi tapi dihitungnya dengan PPh pasal 21. Hitungannya itu dengan menggunakan batasan PTKP harian. Karena kan sifatnya kan bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan, atau bisa jadi cuma 2 minggu gitu kan. Tapi biasanya nihil atau gimana, Mas? Dan pada umumnya nihil. Karena kan batasan nihil untuk PTKP harian itu sebenarnya 450 per hari. Kan mungkin kalau di desa itu paling tinggi kalau untuk tukang tuh sekitar 150 ya. Kalau keneknya paling 80. Jadi untuk ini tetap tidak ada pajak yang dipotong. Tapi tetap laporan nggak, Mas? Tetap tadi ya? yang namanya 21 tetap kita laporkan oleh keuangannya. Oh gitu. Nah, berarti untuk penjelasan dana desa, alokasi dana desa itu cukup jelas ya, Mas ya ini ya? Ya, mungkin saat ini yang saya lihat dari dana yang ada cuma itu. Jadi, itu. Mungkin lebih detail tergantung jenis banyaknya kegiatan yang dilakukan di desa. Oh gitu. Berarti untuk sekarang intinya tuh seperti inilah ya, Mas ya? Iya, mungkin ada juga sih unsur 21-nya di dana desa ini, karena di setiap kegiatan itu biasanya ada petugas penanggung jawab, dan biasanya kades atau namanya apa ya, kalau di desa tuh kepala seksi lah ya. Kepala seksi. Jadi ada seksi-seksinya, mungkin ada seksi kejahatan, seksi apa. Nah, di setiap kegiatan itu ada honornya. Nah, atas honor itu secara ketentuan dipotong 21 itu. Karena dia sifatnya tidak berkesinambungan, karena hanya ada paket aja gitu. Ada paket. Biasanya ini melekat di kegiatan fisik. Jadi kayak tadi pembangunan jalan setapak. Oh. Itu biasanya nanti ada
mungkin Pak Kadesnya sebagai apa di situ. Nah, dia dikasih honor. Iya, atas kegiatan itu ada honor. Nah, itu berapapun nilainya itu dikenakan PPh pasal 21. Nah, gitu kawan pajak. Gimana? Sudah cukup jelas belum dijelasin sama Mas Ishak? Nah, untuk terutama nih kepala desa, marilah kita hitung, kita setor, dan jangan lupa kita laporkan kewajiban perpajakannya. Untuk informasi, kawan pajak bisa datang langsung ke KPP terdekat di mana aja, KPP Pratama atau KPP Muhammadiyah gitu. Atau bisa menghubungi di Kring Pajak di 150-200 gitu. Nah, untuk podcast hari ini kayaknya cukup sampai sini dulu ya Mas Iya, Ishak, Maula. ya. Kita lanjutkan nanti di podcast berikutnya. Iya, untuk tema berikutnya kita tunggu episode selanjutnya ya Mas Iya. Ishak, ya.